Cek 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 1 2 3. Ya, sudah masuk ya. Oke. Selamat datang di video kita gitu ya. Hari ini kita akan membahas gitu ya. Kita akan membahas LLM tadi gitu ya. Ini mungkin adalah salah satu topik yang ini ya, yang diminta ya. Topik yang paling diminta yaitu dari mana gitu ya, bagaimana membuat LLM from scratch. Jadi tidak menggunakan pre-trained model, tidak menggunakan library Hugging Face Transformers gitu ya. Jadi from scratch dari PyTorch saja gitu ya. Lalu kita ngoding setiap layernya juga gitu ya. Oke gitu ya. Jadi saya sudah membuat gitu ya beberapa contoh untuk implementasi LLM from scratch. Nah, di sini saya tidak hanya membuat implementasi LLM yang basic saja gitu, atau yang plain. Mungkin kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya, yang plain kayak multi-head attention gitu ya, create attention, atau mungkin ya yang biasa lah ya, yang biasa. Di sini saya menambahkan beberapa hal gitu ya. Contohnya adalah saya menggunakan group query attention. Ya, group query attention ini sesuatu yang lebih efisien dibanding multi-head attention gitu ya. Dan group query attention ini dipakai sampai sekarang oleh LLM yang baru gitu ya. Contohnya ya Llama, Mistral, Gemma, pokoknya semuanya dia. Semuanya ya Qwen gitu ya, Qwen juga ya. Semuanya menggunakan group query attention, karena group query attention ini dia itu efektif dan efisien gitu ya. Kedua yang saya tambahkan adalah saya menambahkan implementasi dari NGPT atau Normalized GPT. Normalized GPT itu apa? Normalized GPT itu varian transformer yang dibuat oleh Nvidia kalau tidak salah ya. Nah ya, dibuat oleh Nvidia. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan varian transformer yang basic ya. Jadi kita bisa menambahkan sedikit saja gitu ya dari implementasi LLM transformer yang biasa untuk berubah jadi NGPT atau Normalized GPT ya. Terus saya menambahkan ROP gitu ya. ROP itu Rotary Positional Embedding. Ini berbeda dengan sinusoidal positional embedding yang ada di implementasi transformers yang original gitu ya. Jadi ini ROP itu dia itu mungkin disebutnya relative positional embedding gitu ya. Oke gitu. Dan saya juga menambahkan implementasi dari Linear kernel. The Linear kernel ini apa? Linear kernel ini adalah implementasi implementasi beberapa layer transformer dalam bahasa Triton. Triton itu adalah Triton itu bahasa GPU. Jadi kita itu menggunakan layer-layer yang sudah dioptimalkan untuk untuk transformers gitu ya. Jadi Linear kernel ini adalah kayak semacam ya kernel GPU yang sudah dioptimalkan ketimbang implementasi dari PyTorch ya. Jadi lebih kencang, lebih cepat, dan lebih efisien memorinya. Linear kernel ini itu sangat mirip dengan implementasi Unswap gitu ya. Jadi mungkin si pembuat Linear kernel ini terinspirasi dari Unswap dia. Unswap itu kan juga mengimplementasi GPU kernelnya manual gitu ya, menggunakan bahasa Triton. Bisa menambahkan implementasi Linear kernel gitu ya. Dan saya juga menambahkan implementasi optimizer yang berbeda. Saya menggunakan optimizer swap gitu ya di sini. Optimizer baru gitu ya. Dan surprisingly sangat bagus gitu ya. Dan kalau tidak salah saya juga sudah membuat videonya ya untuk swap optimizer dan Adam optimizer, perbedaannya gitu ya. Perbedaannya sangat jauh gitu. Sangat jauh. Dan mungkin saya juga menambahkan implementasi yang namanya Fast Feed Forward Networks gitu ya. Fast Feed Forward Network ini kalau tidak salah dulu sempat saya bahas gitu ya di video dense model dan sparse model gitu ya. Jadi Fast FFN ini adalah salah satu implementasi sparsity ya. Iya, oke. Ya. Nah, kita mulai langsung saja gitu ya. Jadi di sini ada beberapa versi gitu ya. Ada yang menggunakan optimizer dan lorem ipsum dataset gitu ya. Nah, ada yang menggunakan Solve optimizer dan lorem ipsum dataset. Ada yang pakai ini ya, Solve optimizer synthetic number dataset ya, and larger parameter. Solve optimizer synthetic number dataset, smaller parameter and larger epoch. Terus yang bawah ini Solve optimizer harder synthetic number dataset, optimize hyperparameter, bigger kernel and fast FFN. Terus yang terakhir ini June Solve optimizer. Jadi ini adalah optimizer swap yang sudah
optimalkan lagi gitu ya. Oke, jadi untuk tune versionnya. Nah, terus ini ada hard dosing ketik dataset, optimize hyperparameter, liga kernel, fast FFN, and normalize GPT. Nah, ini yang terakhir nih, yang di dalam kurung broken rope dan fixed rope ini maksudnya apa ya? Jadi di 4 versi yang pertama itu saya tidak sadar saya mengimplementasi rope yang salah gitu ya. Implementasinya salah. Bagaimana maksudnya gitu ya? Maksudnya saya bisa teman-teman buka gitu ya. Kalau misalkan teman-teman buka rote implementation dari sini gitu ya, itu datasetnya tadi barusan. Nah ini ya, di sini gitu ya. Di sini saya mengapply gitu ya, mengapply rope-nya itu ke matrix Q, K dan V sekaligus gitu. Jadi tiga-tiganya. Ada hal seharusnya ada. Ya, kita cuma mau implementasikan rope-nya itu di matrix Q dan K. V ini tidak ini ya, tidak harus gitu ya. Bahkan ya, ini tidak ini dibiarin aja gitu ya. Nah, makanya saya sebut di sini broken rope atau rope-nya itu rusak gitu ya. Tidak sempurna lah, tidak sempurna. Nah, lalu di yang apa sih, dibuat implementasi terakhir gitu ya, itu saya sudah memperbaiki gitu ya untuk implementasi rope-nya gitu ya. Iya, jadi sebenarnya 4 implementasi yang pertama itu sebenarnya semuanya hampir benar gitu ya, semuanya benar kecuali rope-nya doang. Kalau teman-teman mau lihat ya, lihat aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, mungkin kita ini ya langsung saja gitu ya ke implementasi yang paling kompleks gitu ya, atau implementasi yang kita tuh pakai semuanya, pakai semua tambahan, semua addition tadi gitu ya. Di sini gitu ya, yang implementasi terakhir gitu. Di sini saya menambahkan ya semuanya gitu ya, ada swap optimizer yang sudah di-chain, terus saya menambahkan menggunakan dataset yang gede gitu ya. Datasetnya ini BTW ada loh, saya kasih namanya upload ke Hugging Face gitu ya. Ini datasetnya, terus dan sebagainya. Mari kita buka lah ya. Nah ini ya, ini. Jadi apa sih namanya? Ini biasa lah ya. Pertama itu kita menginstal gitu ya, menginstal library yang dibutuhkan gitu ya. Menginstal library yang dibutuhkan. Ini login untuk HDFS Hub gitu ya. Login, masukin token gitu ya, untuk supaya kita tuh bisa mengupload ataupun mendownload ini ya, mendownload model, atau mungkin kalau di sini sih saya menggunakannya untuk upload modelnya ke HDFS Hub gitu ya. Sini kita mendownload datasetnya seperti ini, mendownload dataset untuk file gitu ya. File itu validation set gitu ya, validation set. Untuk training datasetnya ada 10.000 gitu ya, validation datasetnya ada 500 gitu ya. Nah ini ya, ini sudah mulai masuk ke codingan gitu ya. Codingan ini adalah implementasi dari rope gitu ya. Jadi rope itu atau rotary positional embedding itu seperti kita mengimplementasikan matrix gitu ya, matrix sebuah panah gitu ya, bisa dibilang panah sih, atau mungkin vektor lah, panah yang berputar terus menerus gitu ya. Mungkin kalau di sini ya, kalau di sini agak sulit divisualisasikan gitu ya, atau agak sulit dijelaskan secara verbal saja gitu ya. Teman-teman akan lebih mudah mempelajari rope atau memahami rope itu dari gambar gitu ya, atau visual ya. Rotary positional embedding. Nah, itu seperti ini nih. Ya, jadi sebuah panah ya, sebuah vektor dan dia itu berputar. Dan gitu ya, dan si ininya siapa sih namanya? Koordinat ujungnya ini, koordinat ujung dari panahnya itu yang digunakan sebagai ininya. Apa sih namanya? Vektor yang digunakan untuk positional encoding. Ya. Dan sebenarnya berputarnya pun tidak seperti ini ya. Jadi berputarnya tuh dia kayak pertama itu kayak semakin banyak gitu ya, semakin banyak iterasinya, atau semakin tinggi gini, apa sih, semakin dia tuh geser ke belakang gitu ya, dia akan semakin cepat gitu ya. Ya seperti itulah gitu ya. Nah di sini saya implementasinya pertama gitu ya, pertama itu kita membuat si ini ya, apa sih namanya, kita melakukan pre-compute gitu ya. Pre-compute ini adalah menghitung duluan gitu ya, menghitung duluan si
vektor-vektornya gitu ya, atau ini ya, tabelnya kita hitung duluan pertama gitu ya, dengan sequence length maksimal berapa gitu ya, dan mau dimensinya berapa gitu ya. Kita hitung duluan supaya gitu ya, kita tuh tinggal make aja gitu. Jadi kita tidak menghitung waktu inference, tidak menghitung waktu training, tapi kita pergi terus apply ini, yang ini apply 1DROP ini adalah untuk mengapply si vektor-vektor tadi yang sudah kita bikin, apa sih namanya, data yang apa ya, data atau matriks-matriks yang akan mengalir gitu ya di dalam modelnya. Ini kita kurang lebih implementasinya gitu ya. Nah, terus ini apa? Ini tokenizer sih. Ini tokenizer saya menggunakan tokenizer dari Hugging Face gitu ya. Karena ya apa sih, supaya simpel saja gitu ya implementasi tokenizernya. Saya menggunakan tokenizer dari Hugging Face dan BPA ya. BPA ini byte pair encoding gitu ya. Jadi kita cuma tinggal panggil saja gitu ya, panggil saya library-nya. Terus kita apa sih namanya? Kita datanya mana nih? Datanya kita pakai yang teks ini dari dataset ya, dataset trainingnya. Dan akan secara otomatis membuat tokenizer dan akan disimpan di BPA tokenizer.json ini gitu ya. Itu untuk tokenizer gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen implementasi tokenizer from scratch ya, mungkin di lain waktu aja, atau mungkin teman-teman lihat video lain saja gitu ya, misalkan dari Andre Kartati gitu ya, itu ada implementasi tokenizer from scratch. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah implementasi norm layer. Jadi ada RMS norm atau root mean square gitu ya, root mean square normalization, dan ini normalization yang biasa gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita tidak memakai ini ya, karena kita memakai implementasi dari Liger kernel saja. Liger kernel, implementasi dari Liger kernel itu sudah lebih optimal dan lebih ya cepat lah, lebih cepat dan lebih sedikit memori gitu ya. Cuman kalau misalkan teman-teman bertanya bagaimana cara mengimplementasikan normalization layer, ya begini caranya gitu ya, seperti ini. Dan BTW RMS norm ini yang dipakai di lama kalau tidak salah gitu ya, RMS norm ini. Terus ini gitu ya, ini adalah implementasi dari activation function gitu ya. Sini saya pakai Sui glue. Sekali lagi ini tidak dipakai gitu ya, karena kita tinggal pakai implementasi dari Liger kernel saja gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bertanya bagaimana cara mengimplementasikan activation function Sui glue, ya seperti ini. Jadi ya kayak gini gitu. Oke, kita sudah masuk ke ininya, main gitu ya, main modelnya gitu ya. Attention layer, group attention layer, transform layer, dan transform model. Nah, di sini kita ini import library. Pertama itu dari PyTorch gitu ya, dan ini dari Fast Feed Forward Network gitu ya, jadi Fast FFN gitu ya. Kita itu tinggal mau import saja gitu ya. Fast FFN ini by the way implementasinya itu juga sangat simpel gitu ya, sangat simpel implementasinya. Jadi kita cuma tinggal install loadery, terus kita tuh kayak bisa ini ya, kayak bisa nge-replace MLP layer dengan Fast FFN ini gitu ya. Jadi cukup ini ya, cukup simpel implementasinya. Dan ini ada Liger kernel gitu ya. Ini ada beberapa part gitu, ada beberapa layer yang kita import. Ada Liger RMS norm, jadi untuk RMS norm root mean square normalization. Ini layer norm yang biasa. Ini Liger rotary position embedding untuk, kalau tidak salah, apply rotary matrix atau ya apply positional encodingnya. Dan ini Sui glue gitu ya, Liger Sui glue MLP. Iya, itu gitu ya. Nah, terus kita ke grup attention layer dulu gitu ya. Nah, sebenarnya perbedaannya dengan multi head attention, kita tuh kayak semacam membagi lagi gitu ya, membagi lagi setiap head gitu ya dengan ininya gitu ya, membagi head dengan grupnya. Jadi kalau misalkan ada ini ya, di sini kan saya kalau tidak salah membuatnya ada headsnya 8 dan grupnya 4 gitu ya. Jadi dia itu apa ya namanya, satu grup itu akan akan sama dengan 2 heads gitu ya. Jadi ya begitulah. Jadi perbedaannya tuh di sini ya, perbedaannya di sini. Nah, ini ada berapa grup nih? Ini ada berapa grupnya ada 4 misalkan ya. Nah, di sini kita tinggal membagi saja berdasarkan grup dan kita gabungkan. Sudah gitu.
sudah jadi gitu ya. Sebenarnya sih untuk implementasi group query attention saya sih sesimpel itu saja gitu ya. Jadi dibagi-bagi berdasarkan grup terus baru digabungin. Nah sisanya sih ini mah ya, ini pertama gitu ya, ini masuk gitu ya inputnya, terus kita menghitung gitu ya, si ininya apa sih namanya, vektor untuk positional embeddingnya gitu ya, positional encodingnya, terus baru di apply oleh si LibreCapel sini gitu ya. Ini linear projection ini untuk ini ya, untuk supaya si matriksnya itu kompatibel dengan Liger kernel atau library-nya Liger kernel. Di sini juga di reshape lagi gitu ya, supaya si matriksnya itu kompatibel dengan ini sketch.product attention gitu ya, supaya kompatibel dengan ini, dan baru di ini lagi ya, digabung, terus ini di apa sih namanya, ditranspose lagi gitu ya, atau diubah lagi bentuknya gitu ya, supaya apa sih namanya, dia tuh kompatibel dengan ini out linear. Nah ini baru attention layer-nya gitu ya. Oh lah, by the way saya juga nambahin ini tuh part dari NGPT ya, part dari NGPT. Jadi saya ngambil, kalau tidak salah tuh ada gitu ya, ada di, kalau misalnya teman-teman melihat ya, di implementasinya NGPT itu ada gitu ya, ada bagian ini. Nah ini tuh jadi kita itu menormalisasi gitu ya, menormalisasi si Q dan K ya. Q dan K dinormalisasi sebelum masuk ke attention layer ya. Dan setelah ini pun setelah keluar dari attention layer, dia pun dinormalisasi lagi gitu ya, dengan norm layer lain gitu ya, seperti di sini nih. Nah ini untuk attention layer gitu ya, untuk attention layer. Nah attention layer itu dipakai di transporter layer gitu ya. Nah ini, tuh self attention, dia memanggil group attention layer. Nah di sini gitu ya, kita bukan cuma ini doang gitu ya, kan ada ini apa sih namanya, ini norm layer 2 gitu ya, terus ini ada linear layer, terus ada activation function. Di sini saya tidak menggunakan Svidu ya, jadi saya menggunakan silu biasa saja gitu ya, sehingga ada apa sih namanya, implementasi FastFFM untuk menggantikan MLP gitu ya. Terus ini ada lagi untuk apa sih namanya, bagian NGPT-nya ya. Sebenarnya saya belum paham sepenuhnya kenapa seperti ini, tapi saya tuh ini ya, ngambil implementasi dari sini, yang dia itu apa sih namanya, kayak menggunakan koefisien tertentu gitu ya, untuk normalization layer gitu. Jadi di sini nih kalau misalnya, nah ini ya dari sini, jadi dia tuh makainya banyak. Nah yang dipakai di attention layer itu cuma ini, yang dipakai oleh apa sih namanya, MLP layer tuh ini sama ini gitu ya, ini dua dipakai. Ini ya sudah lah ya, saya nyontek full dari NGPT, saya tambahin di sini. Nah prosesnya gitu ya, untuk di transformer layernya itu kita pertama menormalisasi dulu gitu ya, vektor yang masuk gitu ya, dinormalisasi dulu. Dan sebelumnya juga ini kayak dihitung dulu nih, LR dihitung, terus ini gitu ya, baru kita masukkan ke self attention layer gitu ya, X ini, terus dinormalisasi lagi gitu ya, terus jadi ada dua nih, A norm, B norm gitu ya. Nah di sini baru nih ya, kita menggabungkan A norm dan B norm, dan dinormalisasi lagi. Jadi namanya ya memang normalized GPT ya. Setiap layernya itu dinormalisasi. Terus kita menyimpan X ya, Xin ya. Xin ini kita masukkan ke cloud layer ini. Terus lagi gini, ada perhitungan apa lagi gitu ya. Terus ini masuk ke apa sih namanya, activation function sebelum masuk ke MLP. Terus ini X MLP, terus ini dinormalisasi lagi gitu ya, terus ini ya apa sih namanya, digabung lagi, terus dinormalisasi lagi. Nah sebenarnya kalau misalkan teman-teman melihat papernya gitu ya,
untuk normalized GPT kan ada nih. Nah, formulanya itu sebenarnya cukup sederhana, tapi kalau misalkan diimplementasikan di kode seperti ini jadinya seperti ini. Nah ini transformer yang biasa gitu ya, RMS norm dulu, terus masuk ke attention, terus ditambahin ke apa sih namanya yang vektor yang biasa atau residual connection ini, terus masuk ke MLP, tapi sebelumnya dinormalisasi dulu RMS norm, terus residual connection lagi, terus RMS norm final gitu. Nah normalized GPT ini dinormalisasi setiap layernya, norm, dan ini adalah perhitungannya gitu ya, itu beda untuk yang GPT. Nah ini kita sudah selesai untuk yang transformer layernya. Nah sekarang kita tinggal nge-stack aja gitu ya, mau berapa layer transformernya, transform blocknya mau berapa layer ya. Terus jadi kita membuat gitu ya, ini adalah embedding layer di si tokennya gitu ya, si tokennya yang dari proses tokenisasinya itu diubah menjadi vektor ya menggunakan embedding ini. Terus ini pocket size, loss event, fly, lalala gitu ya. Dan ya seperti itu gitu ya. Ini ada beberapa metode custom gitu ya, ini untuk, ini sebenarnya nggak harus ya, ini untuk meng-output gitu ya, output jumlah parameternya dari model tersebut gitu ya setelah inisialisasi. Jadi kayak gini nih. Nah ini kan bisa keluarin ini ukuran modelnya berapa gitu ya. Ini ukurannya 1,36 juta gitu ya. Ini unit weights gitu ya. Terus ini forward metodenya. Yang pertama di lakukan embedding gitu ya, biasa lah ya. Terus ini apply di setiap transformer layernya. Terus ini apa sih namanya? Ini tuh kayak apa ya namanya? Targets ini dimasukkan ketika proses training atau proses evaluation gitu ya. Jadi kalau misalkan targetnya none ya berarti untuk inference. Di sini loss FM. BTW ini saya menghitung loss value-nya di dalam modelnya, jadi bukan di luar model. Untuk menghitung loss value-nya karena NGPT itu part NGPT itu mau hitung loss value-nya itu di dalam, karena ada beberapa hal custom gitu, beberapa hal yang tidak ada di transformer model yang biasa. Sudah gitu ya ini untuk modelnya. Nah ini apa sih namanya, ini kita untuk ngeload datasetnya ya, ngeload datasetnya biasa lah ya. Ini untuk ngeload training dataset, ini untuk ngeload validation dataset. Ini kita tampilin dulu contohnya kita nih 79,900. BTW ini untuk datasetnya itu saya menggunakan teks angka bahasa Inggris gitu ya. Jadi secara berurutan gitu ya, Jadi kan untuk teks angka gitu ya, teks angka itu kan ada urutan yang baku lah ya, urutan yang baku lah. Setelah 1000 ya 1001, 1002, 1003. Jadi mungkin ya bisa dibuat training dataset untuk ya apa sih namanya, LLM from scratch. Jadi LLM-nya itu dituntut untuk menebak gitu ya setelah angka ini apa ya. Terus ini saya ini untuk implementasi custom optimizer-nya ya. Jadi saya melihat apa saja optimizer yang available, dan ada optimizer swap, maka bisa pakai optimizer swap. Nah ini gitu ya, biasalah. Nah untuk ini gitu ya, untuk apa sih namanya, yang tadi saya bilang gitu ya, optimizer yang dipakai di sini itu optimizer swap yang sudah di-tune gitu ya. Jadi saya menggunakan yang heavy ball ini, Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran gitu ya, optimizer yang mana gitu ya, ini gitu. Jadi ini adalah implementasi optimizer yang sudah di-tune, jadi efficient optimizer. Gitu. Sudah lebih efisien lagi gitu ya. Dan saya menggunakan ini gitu ya. Yang ini, Recon Schedule Palm Swap. Ini gitu ya. Saya menggunakan optimizer yang ini. Implementasinya gampang gitu ya. Sama gitu ya, heavy ball Recon Schedule Palm Swap. Masukin model parameter modelnya, terus learning rate-nya berapa ya. Terus ini tiny epoch ya, biasa. Ini tiny epoch 10 gitu ya. 10 kali, terus setiap satu kali epoch dihitung gitu ya. Validation setnya juga dihitung. Di sini gitu ya, bisa dilihat training loss dan validation lossnya juga berkurang gitu ya.
Terus di sini saya melakukan training loop yang kedua gitu ya, dengan learning rate yang lebih kecil. Ini 5 kali doang gitu ya, dan biasalah ya, training loss dan validation loss-nya menurun. Nah, baru di sini saya melakukan test gitu ya. Ini adalah dataset yang berbeda lagi gitu ya. Ini test set gitu ya, sebanyak 50. Ini answernya gitu ya. Ini answernya atau ground truth-nya. Nah, ini di tes gitu ya. Dan kita menggunakan word error rate ya. Di sini saya menggunakan library GWare gitu ya. Library GWare ini bisa untuk menghitung word error rate gitu ya. Kenapa menggunakan word error rate? Ya karena sequence ini atau ya urutan teks angka ya baku gitu loh. Apa sih namanya? Habis 9 ya 10, habis 10 ya 11 gitu. Jadi ya valid saja untuk menggunakan word error rate. Namun kalau misalkan implementasi LLM yang beneran gitu ya, enggak seperti ini gitu, yang enggak menggunakan word error rate ya, karena simply ya jawaban atau ground truth ya bisa diekspresikan di dalam teks yang berbeda-beda gitu ya. Seperti itu. Nah, ini biasa lah ya, ini untuk inference-nya. Nah, untuk inference-nya ini kita mengimplementasikan softmax gitu ya. Softmax di akhirnya gitu ya. Di logits-nya lah, di logits. Nah, ya kenapa gitu ya? Karena simply ya di modelnya yang belum diimplementasikan softmax gitu ya, atau ya, jadi model ini hanya mengoutput logit saja. Nah, supaya si modelnya ini bisa melakukan ini ya, autoregressive inference ya seperti LLM, dan bisa diatur temperaturnya ya, kita menggunakan softmax ya seperti ini. Tapi ada juga cara lain, seperti misalkan greedy sampling yang dia tuh pakai argmax ya. Nah, kalau greedy sampling ya berarti tidak bisa diatur temperaturnya. Jadi si modelnya itu cuma ngambil logits yang paling tinggi gitu ya, paling tinggi probability-nya. Tapi kalau misalkan pakai softmax dan temperatur seperti ini, ya apa sih namanya? Dia tuh bisa tidak hanya mengambil logits yang paling tinggi probabilitasnya. Jadi ada kemungkinan untuk mengambil token-token yang lain ya, atau logits yang lain. Sini gitu ya, max length-nya berapa, dan di sini EOS ini end of sequence gitu ya, biasa. Ini sejujurnya sih word error rate-nya sebenarnya masih sangat jelek gitu. Jadi 10 kali epochs plus 5 itu masih kurang gitu ya, dan dengan 10.000 dataset itu masih kurang. Jadi gitu ya. Jadi word error rate-nya nih asik 544 64. Word error rate-nya 54%. 54% ini 71% lebih banget gitu. Nah, tapi belum bisa teman-teman lihat gitu ya. Generate text nih ya, yang baris kedua. Nah, ini setelah 53 ini yang di-generate oleh si modelnya 83,862. Jadi si modelnya ini walaupun word error rate-nya tinggi, tapi tetap outputnya ya text gitu loh. Jadi outputnya ini ya, kalau misalkan kita enggak memperhatikan secara seksama, memperhatikannya satu-satu gitu ya, angka-angkanya gitu, atau ya angka-angkanya, mungkin kita ngelihatnya kayak benar-benar aja gitu ya. Oh, dia ngeluarin teks juga ya, bukan acak-acakan. Jadi ya works cuman untuk objektif ini gitu ya, tidak dengan akurasi yang sangat tinggi ya, enggak. Ini ada 50 sampel lah, 50 test set. Dan terakhir di sini kita nge-save modelnya dalam format set tensor, terus diupload ke Hugging Face. Di sini bisa. Karena modelnya kecil ya, nguploadnya pun ya singkat saja gitu. Modelnya itu ada di sini ya, kalau misalkan teman-teman tertarik lihat ya. LLM numbers. Nah, ini dia. Nah, ini modelnya gitu ya. Dengan tokenizernya juga. Ini modelnya sebenarnya tidak ada gunanya secara khusus ya, karena apa sih namanya, di-trainnya pun menggunakan dataset angka gitu ya. Jadi bukan dataset bahasa atau teks atau apapun gitu ya. Ya, ini cuma buat ngetes doang gitu. Dan ya seperti itu. Kita udah gitu ya. Kita sudah punya implementasi LLM from scratch. Ya, kalau misalkan teman-teman tertarik gitu ya dengan link apa sih, misalkan mau ngebuka gitu ya, ngebuka kodenya, saya sertakan link Google Colab dan link repository Hugging Face dan GitHub-nya di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.